Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibnu Hasanah selaku dosen Mikro Teaching dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memasuki materi pembelajaran, saya akan menyampaikan perangkat pembelajaran, yaitu yang pertama ada RPP, yang kedua buku absen, yang ketiga ada laptop, yang keempat yaitu papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelum pelajaran dimulai, silakan berdoa dulu. Berdoa selesai. Sebelumnya saya absen dulu. Ya, di semua ya. Ya, langsung saja ke materi. Yang pertama itu akidah Islam. Akidah itu diabarkan seperti pohon. Saya gambarkan lebih jelas. Akidah Islam itu seperti pohon. Akarnya itu akidah pohon, batangnya itu asas, dan daunnya itu seperti ibadah sunnah, dan hasilnya buah itu seperti akhlak. Akidah Islam itu berkaitan seperti pohon itu. Ya. Akidah Islam berasal dari kata, yaitu akidah, yakutu, akidatan, yang artinya itu tali. Ya, akidah itu bisa dari bahasa Arab, akidah, yakutu, akidatan, ya, yang artinya tali, yang artinya yaitu tali pengikat suatu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dapat masih dipisahkan, berarti artinya itu pengikat atau berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah dijadikan sebagai iman, kepercayaan atau keyakinan. Dalam kaidah Islam, akidah harus dipegang kuat oleh seorang muslim agar tidak goyah dengan suatu godaan yang apapun. Tujuannya yang pertama untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah, karena Allah adalah penciptanya yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Karena orang yang lemah itu suka tergoyah imannya kalau tidak kuat imannya. Yang ketiga itu ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Karena akidah ini sangat penting dalam memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah. Yang keempat yaitu meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah, serta hubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, sungguh-sungguh dalam segala sesuatu, ya, dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik, karena setiap amal baik itu pasti ada balasannya, dan amal jelek ada balasannya juga. Begitu sebaliknya. Di antara
Di antara dasar akidah Islam mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan. Yang selanjutnya itu metode-metode peningkatan kualitas akidah. Ada beberapa metode peningkatan akidah Islam. Yang pertama yaitu dengan melalui pembiasaan atau keteladanan. Keteladanan itu dimulai dari keluarga, sekitar lingkungan, bisa dengan teman. Di keluarga, orang tua itu sangat berperan penting agar itu bisa tertanam sejak dini. Yang kedua yaitu melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan di dalam keluarga, masyarakat atau lembaga pendidikan formal. Nah, contohnya di sekolahan atau di TPQ. Pendidikan kayak gini itu memerlukan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah dan di dalam hatinya. Ada pertanyaan tidak mengenai materi yang saya sampaikan tadi? Kalau tidak ada, saya akan memutarkan video untuk teman-teman. Saya akan memberikan video kisah Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah. Itu kisah Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah. Adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Dia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 uqiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah. "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah. Setibanya di Raudah, Bilal menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah tangisnya itu, nampak 2 cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang kian beranjak tua segera memeluk kedua anak Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattablah yang paling keras tangisannya. Di atas Menara Nabawi, kejayaan bersama Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattablah yang paling keras tangisannya. Di atas Menara Nabawi, Bilal mulai beranjak turun dan wajahnya dipenuhi oleh air mata yang berderai. Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah. Dari video tersebut yang saya putarkan tadi, tugasnya teman-teman adalah menyimpulkan dari yang teman-teman lihat dan dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa minggu depan ya. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.